Tuhan itu tunggal. Dia melebihi dari itu, Bang Juna. Dia melebihi. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Di Yohanes dia mengatakan dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula? Aku dan Bapa adalah satu. Firman dia menjadi firman. Enggak, yang saya minta pengakuan Yesusnya sebagaimana kegamblangan Anda mengarang cerita Yesus itu adalah Tuhan yang satu, itu yang jadi manusia, itu ilmu Anda kan Anda katakan dari Bible. Tolong tunjukkan dari Yesusnya Bang, dari Yesus. Yesus yang punya hak untuk menyampaikan siapa dirinya, bukan Anda. Coba silakan, Yesusnya yang saya minta. Yohanes 14, sebentar. Ada datanya di kitab kami. Tunjukkan. Mau sampai robek otak kalian itu tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. 15. Jika kamu Yohanes mengasihi aku, ya. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan minta kepada Bapa. Gimana ceritanya? Yang saya tanya, dalil pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang nuzul jadi manusia. Nah, itu kan jelas itu Bang. Itu hanya ada di dalam konsep bisikan Kristus kepada Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 nomor 9. Tapi kalau dari Yesus yang manusia ini, yang nabi untuk Bani Israel ini, itu nggak ada. Tapi kalau dari Kristus kalian yang keluar dari kubur itu ada. Jadi sekarang ini Anda pada posisi beriman kepada Kristusnya Paulus, tetapi Anda sedang memperjuangkan manusia Yesus untuk menjadi Kristus kalian. Beda itu. Itu Anda terlalu memaksakan. Kalau Anda mengatakan Kristus Tuhan kami menjadi manusia, itu dalilnya ada di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Baru ente dikatakan betul. Tapi jangan seret nabi kami Yesus, jangan. Nabi yang kami imani yang datang kepada Bani Israel itu hanya manusia rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Jangan Anda seret ke dalam kekristenan saudara. Karena jatah saudara ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Galatia. Itu yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur itu kepada Paulus dan teman-temannya. Jangan ente seret-seret Yesus kami, jangan. boleh saya jawab? Tapi kalau Anda memaksakan, silakan Anda tunjukkan. Ketika Yesus penginjilan, Anda membawa Yohanes 14. Ingat Bung, kalau cuma comot sedikit dari ucapan-ucapan Yesus, nih tak kasih. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus apa? Semua firman yang Bapa berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya semua. Tidak comot-comot, tapi semua. Dan setelah murid-muridku telah terima semuanya, mereka percaya. Tuh, percaya apa? Yesus utusan Tuhan. Titik. Ente cuman modal Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 14 nomor 16, itu doang. Sedangkan Yesus berkata, seluruhnya dari A sampai Z telah kuberikan kepada pengikutku, pengikutku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Anda terlalu memaksakan Yesus yang nabi dan rasul, seakan-akan dia inilah yang kalian sembah itu. Beda. Kristus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada kitab Wahyu itu Yesus yang beda. Jangan Anda rangkum semua menjadi satu. Dua sosok yang dua ini serakah itu namanya. Kalian akan kelimpungan menghadapi kami yang lebih paham. Yesus untuk Bani Israel dan sosok penyesat yang mengaku untuk seluruh bangsa itu adalah dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan nama yang sama, Yesus Kristus. Sampai sini paham? Sudah? Boleh saya jawab? Sudah. Silakan. Ya. Oke. Di Yohanes 14 lagi, Pak. Ya, ayat 9.
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Cukup jelas, Apa Pak? yang Anda Iya jelas di situ. Yesus dan Bapa adalah dua. Apa yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka Yesus di situ disebut nabi, Yesus disebut rasul, disebut anak, orang yang intim kepada Sang Bapa, Sang Tuhan. Ya, Justru tapi dalil itu menguatkan, saudara. Bang Jangan Jacob, nyebrang ke situ. tolong lihat di ayat 9-nya. Data 9-nya kenapa dia Yesus mengatakan, dikatakan gini, Filipus, bonyok, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu, di mana-mana kamu lihat berdoa kepada yang di langit, di mana-mana kamu lihat aku sujud kepada yang di langit, di mana-mana kau melihat aku menghambakan, memohon, meminta, mengharap, berlindung kepada yang di langit. Dan di mana-mana aku mengajarkan Bapa itu di langit, tak ada yang pernah melihatnya, suaranya pun tak bisa kau dengarkan. Lu minta gue tunjukkan, banyak lo. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Jadi lihat aja aku, karena Bapa itu tak akan pernah bisa kau lihat. Aku berkata-kata bukan dari diriku, yang kukatakan dari Bapa. Jadi kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4:34. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapak bekerja, lihat saja aku. Karena Sang Bapa tidak akan pernah bisa kau lihat. Kamu hanya bisa melihat aku sebagai utusannya, wakilnya, dutanya. Yohanes 14:24 Anda baca di situ. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jika ente ingin mendengarkan suara Bapa, dengarkan saja suaraku. Siapa yang mengasihiku, sama mengasihi Bapakku. Itu maksudnya. Alamak, makanya saya katakan, jangan saudara paksakan Kristus yang keluar dari kuburan yang datang kepada Paulus, yang mengajak semua manusia menjadi pengikutnya, dengan Yesusku, Yesus kami yang datang hanya untuk saudara Bani Israel. Jangan Anda gabungkan menjadi satu. Udah nggak saman. Itu dulu sebelum ada apologet Islam, Anda sapu ratai. Sekarang jangan. Anda harus cerdas memilah. Yesus yang datang kepada Bani Israel, meminta Bani Israel agar waspada akan datang Yesus palsu, di mana Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan ente pade adalah banyak orang yang telah disesatkan itu. Sebagai korban, saudara pasti mengatakan, oh kami pengikut Yesus yang ada untuk Yahudi. Pasti Anda ngikut mengatakan itu. Gak mungkin Anda mengatakan kami adalah pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, yang ngaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya. Tidak mungkin Anda independen mengaku itu. Anda harus menyeret, karena Yesus mengatakan apa? Mereka akan memakai namaku, mereka akan mengaku akulah Mesias, padahal mereka adalah penyesat, mereka adalah serigala buas. Itu saudara. Jadi camkan, yang Anda akui ini adalah Yesusnya orang Yahudi, bukan Yesusnya orang Romawi. Anda pengikutnya Yesusnya orang Romawi, tapi seakan-akan Anda ingin menjual ke kami kalau Anda adalah pengikutnya Yesus Yahudi. No, kalian itu adalah pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Silakan. Ya. Ya, tadi kan Bang Bima udah katakan bahwa Yesus itu adalah manusia, gitu kan. Nah, pengertian dari di dalam Alkitab, Allah itu adalah Bapa, dan tidak seorang pun bisa melihat Bapa, yaitu tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan di sini kan dikatakan, telah sekian lama aku berkata kepadamu Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus ini kan dalam bentuk manusia, Pak. Seperti di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku sebagai Tuhan aku belum melihat
menyatakannya. Dan di dalam Yohanes ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan pada kepada Filipus muridnya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Keluaran 6 ayat 2. Jadi Alkitab ini berkesinambungan, Bang Zuma. Dia kalau kita baca itu ada benang merahnya. Jadi oh berarti isinya gini, isinya gini, isinya gini. Kita nggak bisa punya persepsi sendiri, sehingga kita harus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerti Alkitab ini, Bang Zuma. Ya, Saudara, hikmat daripada Tuhan itu yang berjalan. Judulnya si asik, siapa penyesat itu? Ya. Saudara, kalau Anda mengatakan Yakub, Ishak, ya melihat Tuhan, lemparkan kitab Yohanes itu ke jamban, lemparkan, bakar, karena di situ tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak ada seorang pun. Melihat Dan Allah, memang yang melihat Bapak, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapak. jadi yang datang kepada Yakub itu Bapak atau bukan? Tuhan yang datang kepada Bapak atau bukan? Tuhan. Bapak atau bukan? Dalam bentuk manusia, Pak. Dalam bentuk manusia itu ya harus Yesus. Bapak atau bukan? Yesus. Ini kenapa jadi Yesus? Kan dia belum menyatakan diri sebagai nama Kenapa Tuhan. jadi Yesus? Saudara, kenapa baca. jadi Yesus? Keluaran jadi? Keluaran 6 ayat 2. Coba Bapak tolong baca deh. Ya saya tahu, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan diri. Ini Tuhan sedang menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta ini. Tuh Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau Tuhan itu ada. Nama Tuhan. Astagfirullah. Nama Tuhannya itu apa? Itu kan yang itu. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan saya belum tahu Bang Robe Zuma, otak. saya kan kasih nama, Sudah. saya kasih gelar Abang. Kan, Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu namanya Yesus, gitu? ya, kan, jelas. Kita, Pak. Iya. Ilmu dari mana lagi ini? Mari kita Nama coba Tuhan baca pencipta di langit dan bumi kok Dia kan Yesus? Allah yang menjadi firman manusia. Iya, mari kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kok Allah jadi firman ya? Mari kita, Pak. Gimana ceritanya? Dia kan menjadi firman. Kenapa saudara bisa kayak begini? Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan Yesus palsunya akan menyesatkan banyak orang. Ini pola yang Anda bawa, pola. Firman menurut Bang Suma, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kok Menurut Bang apa Suma ini? itu firman itu siapa? Firman itu kok siapa? Alamak. Firman itu perkataan. Yang menjadi firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang menjadi manusia itu adalah firman perkataan. Firman perkataan Tuhan. Firman perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang adalah ucapan Tuhan yang menjadi itu manusia. siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, Tuhannya Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi firman terus menjadi manusia itu siapa? Di mana itu polanya kau dapatkan? Di siapa itu? Itu Tuhannya pagan. Itu Tuhannya paganisme. Tuhannya paganisme menjadi kata-kata lalu menjadi manusia. Dulu tanya di mana polanya. Bahlul, kau jangan bawa data-data Tuhannya Yahudi, Lul. Diam, daripada kumaki kau karena ketololanmu. Kau baca Filipi 2. Tidak ada Tuhannya Yahudi jadi manusia, kucluk. Yang menjadi manusia itu Tuhan lo. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan kau nyebrang ke ajaran Yesus. Di mute, kenapa aku di mute? Iya, karena kau bonyok, otakmu bernanah, berkarat otak kau itu. Yang kau harus bawa ketika kau membawa panji kekristenanmu, surah-surah Paulus, jangan kau bawa pernyataan-pernyataan tentang firman jadi manusia. Kalau firman jadi manusia, itu dalilnya di dalam Mazmur 33 nomor 9, saudara. Itu dalilnya di Yesaya 55 nomor 11. Dianiaya Nenek karena Mukiper membela nama Tuhan.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibat kalau percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begini, kau sapu ratai semua ajaran orang, kau ngambil semua, kau telan semua baik-baik, seakan-akan kau itu adalah pengikutnya. Saya sampaikan kepada saudara, Yesus yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang keluar dari kubur, berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda. Jangan kau paksakan Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel seakan-akan Theos yang datang jadi manusia. Filipi 2 nomor 6. Beda. Tolong dihargai itu. Yesus berkata kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Itu kata Yesus. Nah, kamu muncul belakangan, saudaraku Kristen. Kalian menjadi pengikut Yesus yang muncul setelah Yesus asli pergi. Itulah yang kau sembah hari ini. Dan seakan-akan kamu tidak mau peduli bahwa Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Israel. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Saya boleh ngomong Kak? Iya, tapi tolonglah yang terarah bicaranya gitu loh. Jangan otaknya ini pecah. Silakan. Sekarang secara menanya kembali, mengcounter kembali. Ya, silakan satu-satu. Bicara dulu ya, sebentar. Pak Lumintang sebentar ya. Saya bicara dulu. Tidak ada kopi kah? Belum. Lanjut Bang, lanjut. Kopi nih, Bang. Saya kalau suara saya keras itu berarti saya melawan ngantuk. Lanjut. Ya berarti kan semangat mencari kebenaran. Ya, Bang Kaleb lanjut. Iya, Ini semangat diam dulu. menguraikan kebenaran, bukan mencari. Udah ditemukan kebenaran itu. Lanjut. Karena gini, Bang Zuma. Silakan. Kan yang punya jalan itu kan Tuhan, bukannya kita. Iya, makanya jangan dibuat-buat sembarang. Betul. Jadi gini Bang Zuma. Ya. Pada saat kita mencari Tuhan dalam agama, itu kan kita nggak bakal bisa dapat Tuhan di dalam agama. Kenapa? Di situ banyak sekali distorsi. Di situ banyak sekali penyimpangan. Jadi kita harus bertanya, Tuhan, pernyataan Engkau sebenarnya apa sih? Kalau kita mau ketemu Pak Prabowo, apakah dengan kehendak kita bisa ketemu Pak Prabowo tanpa Pak Prabowo memberikan kesempatan untuk ketemu kita? Kan pentingnya gitu, Pak. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya, di situ kita ketemu Tuhan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak kita paksakan sesuai persepsi kita, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Ini Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk yang harus dicari, digeledah, di puskesmas, di posyandu, di dukcapil. Tuhan itu ada. Alamak, tidak perlu dicari Tuhan itu. Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta ini. Maka orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat, maka Tuhan turun melalui ajarannya lantaran duta-duta, yaitu para nabi, termasuk Yesus. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, Bang, dari A sampai Z, itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Berbeda dengan Kristus yang ngaku-ngaku Yesus. Mengajarkan dirinya memang Tuhan karena dia memang mau disembah. Di dalam Lukas 4 nomor 6, si Yesus ini pernah datang kepada Yesus yang asli.
Hei Yesus asli, kata Yesus asli, apa Yesus palsu? Kalau kau sembah aku, maka seluruh kemegahan langit bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus asli menolak, kata Yesus palsu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makanya ketika ada manusia pengkhianat yang mati kemudian dikutuk oleh Elohim, bangkit pada hari ketiga, si Yesus palsu merasukinya dan keluar dari kubur dan berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu si palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Suma, saya bisa boleh bertanya Bang Suma tentang Yesus asli dan Yesus palsu? Boleh. Tentang Yesus asli dan Yesus palsu. Boleh. Datanya dari mana ya Bang? Pertama, Yesus berkata di dalam Yesus yang asli. Oke, Yesus yang asli. Anda lihat apa yang diterangkan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus. Kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah apa maksudnya Yesus itu? Asli atau palsu, Bang? Itu asli, itu asli. Yang palsu di mana, Bang? Yang palsu baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Itu baru dijadikan Kristus. Itu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang disalib. Itu Bang, Kristus yang dimaksud itu apa ya Bang? Penebus atau apa ya Bang? Kristus itu manusia yang diurapi dalam Tuhan. Konteks Yesus palsu. Begini saudara. Dalam konteks Yesus palsu. Kristus yang dimaksud tersebut dalam konteks Kristus palsu. Sebelum Anda bertanya, Anda harus memiliki wawasan dulu. Tak kasih nih, wawasannya gini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu Bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu. Enggak, Bang. Untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan Bang. Oke, saya minum harus wawasan, Bang. Karena jawaban saya nanti. Jawaban saya nanti, Bang Suma menjelaskan, saya nanti Anda bisa terima tergantung dari mana Anda. Apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, itu maksud saya. Gitu dong, host, di mute Bang, selalu sekarang di-mute. Apakah Anda percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda percaya? Jangan di-mute dong, jangan di-mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Masih mau datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Percaya itu dulu. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul. Gitu dong. Nah, ini yang saya khawatirnya Bang, gimana nih? Yesus palsunya jangan-jangan apa Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan Bang gimana? Berarti otak Anda itu robek, retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Oke. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup di abad pertama. Apa masuk logika Anda saya ada pada abad pertama? Yang dimaksud di situ adalah Yesus yang palsu datang di abad pertama, datang menyesatkan murid yang menerima nasihat Yesus.
begitu, itu terima dulu, dudukkan dulu itu perkara pada tempat yang sesungguhnya, baru tertawa. Nah, Anda yang percaya enggak ketika Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Yesus sedang menasehati muridnya. Sebab akan ada Yesus datang tapi palsu mengaku Yesus kepada muridnya. Nah, kalau Anda percaya Yesus, apakah hal itu akan terjadi? Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini, yang datang kepada murid Yesus? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, nah itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Nah, ragu. Ragu. Menyembahnya, tetapi ada ragu yang ragu. Kan? Ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih, Yesus palsu apa Yesus asli, Pak, yang bicara ini, Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus, Pak? Nggak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan? Yang jahat. Yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan? Kok angkatan? Apa? Apa? Mau ngomong apa? Itu untuk menuntut Kristus, Pak. Masolang generasi. Saudara, bicaranya penyesatan loh, Bang. Hati-hati loh. Apa yang saya sesatkan? Yesus berkata, angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak mau tahu Yesus bangkit, Yesus tidur, Yesus apa kek, nggak ada urusan. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya, anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat
29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Mesias. Daud, ya, sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan dulu. Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya. Itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan, kepada mereka dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente. Nah, Lanjut. Lanjut. ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, Dan jasadnya tidak mengalami dan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Kebinasaan, bukan kematian. Binasa itu mati. Alamak. Itu binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu mati kekal. Gimana, Kematian kekal itu ceritanya? binasa. Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan, artinya jasadnya itu tidak mati, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke? Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati, benar, tetapi jasadnya mati terus? dan bangkit. Tidak ada kalau jasadnya mati berarti dia binasa, sedangkan Ayat jasadnya di 31, situ Pak. diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Berarti kan dia bangkit, Terus? nih, Pak. Dia Bahwa bangkit. Ya. bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda. Di situ daging, Bung. Daging tidak binasa. Daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh. Berarti dia tidak mati. Hasilnya SARS. Dia tidak binasa. Dagingnya itu tidak busuk, tidak mengalami kebinasaan. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk, atau apa itu istilahnya ya? Ya lenyap. Iya, Terurai. dagingnya tidak binasa. Dia tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Dia kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, Menurut Pak. Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, Bukannya binasa. jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Yang kau sembah itu ditinggal dikuburkan. Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan rohnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya.
Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus yang ada dalam kubur, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca, lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Dia ditinggikan, tangan kanan Allah, Pak. Tangan kanan Allah. Memang tangan kanan Tuhan yang mengangkat Yesus ke langit. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu kita harus bedakan. Bang Ya, maaf. Ya, silakan. Bang Kaleb gantian dulu Bang Kaleb ya. Ya, silakan. Hancur min. Ini biar jangan Biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti khotbah Petrus itu baca nomor 40-nya. Alamak. Tetapi karena menolak. Alamak. Karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing diberi untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini, apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka, itu adalah angkatan jahat. Jadi kebangkitan, dan dikatakan oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal rohnya, dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Suma. Jadi berhubung Bang Suma juga percaya terhadap khotbah Petrus. Ya. Di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya.
memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti Dan dipelintir mengatakan, ini. Tengok aja. enggak, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis. Sampai seterusnya, dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Nah, siapa tadi yang dikasih Ya. Tuhan kan? Berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Aku bilang Dan Petrus pasti juga bisa menyerukan, pasti kemana-mana perginya. caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya ya meninggalkan. Ingat saudara, dengarkan. Saudara, dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat, siapa suruh? Maka ketika ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini, tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya, datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru Nanti dinilai sendiri, silakan. Pak. Silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Ya, Sebelum oke. Anda bicara, saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang Sekarang dari begini, Tuhan. saudara. Sebelum Anda mengurai itu, saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Iya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Inilah aku. Kalau Pasti. berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca, Akbar. Allahu Yang mana Akbar. nih? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu. Kamu di sini siapa? yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan lo, makan lo. Seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo. Jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen tidak ninggalkan, malah rangkulan, malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini yang disinggung Al-Quran. Hampir betul Bang Sub. Memang Apakah sudah yang betul. harus kami berbuat? Ini. Al-Quran Kan Petrus saya mengatakan, mengatakan Al-Quran surah As-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka telah mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya, karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu Boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya belum. Bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah Dibaca yang harus apa kami? dipelintir? Enggak, ini kan aku cuman Biar baca doang. Jadi tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Ya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul, Bang Suma. Ya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di Kisah Para Rasul yang Iya, pasal tahu, 2 ayat tahu. 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah. Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya, bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Suma udah menerangkan sendiri. Tadi Mereka kan dia bergaul sudah dengan angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka, ya kan? Kenapa harus disuruh bertobat? Kalau menuhankan yang disalib itu benar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay, kita berjasa akibat karena kita menyalibkan dia. Dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya, maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah pahlawan. Lo kok disuruh bertobat? Piye toh? Boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya, kamu yang telah menyalibkan, dan gara-gara kamulah, maka janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, Petrus mengecam, dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak. Kok jadi nggak coba bisa boleh paham? saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu Bang ya, biar Admin, muter ya. saya Gantian ya. sedikit ya. Gantian, tapi jangan kemana-mana, diam aja.
Ya. Biar muter nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Bang. Udah 3 gantian, ayat Bang. 3. Makanya dikata. Nah, gantian. Lanjut, Gurunda. Ini saudara, saya ingin belum tahu. bicara 1 menit udah di mute, udah takut. Saya ingin terbuka tahu. ya? Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis? Di Matius 16. Dia menolak penyalipan kan? Karena bukan Dia menolak memikirkan penyalipan. apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan Kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Yesus. Apa yang dipikirkan manusia? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak Apa yang penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda Iblis tidak itu berakal di menolak sini. penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iblis ya Karim. menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak Astagfirullah. penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu, Ketika itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak. Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu, Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Kau katakan Tuhannya Yahudi iblis gitu? Dasar pemakan tai. Ilmu nggak ada. Hei, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah si bilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana, bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib." Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu.
Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu pikirkan Tuhan. Jangkrik. Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus, aduh kalau kau kesana kau mati sus, please, no, jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya? Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib. Dan itu nanti yang engkau Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya Bani Adam, la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jahat. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Kaget saya. Aduh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazuma. Waalaikumsalam. Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bang, bercanda. Tapi Oke, tapi tadi saya Bang memang Zuma- selalu dulu saya sering dibasis jadi biasa pakai metode gitu. Silakan lanjut. Gimana dek? Tadi Bang Zuma tadi ngomong jangkriknya luar biasa, jangkrik. Lanjut. Silakan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Oke. Ya pertanyaannya gini, kalau misalkan Yesus itu diserupakan, berarti ada yang dikorbankan, Pak ya? Iya, betul. Kan sudah dikatakan Amsal 21:18. Apa kata Yesus, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Amsal dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti. Pas orang fasik dipakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Nah, ketika kemudian orang-orang bersekongkol ingin membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, yaitu Yesus, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa yang fasik? Ya makan suap. Siapa yang terkutuk? Ya makan suap. Mana dalilnya? Coba Anda buka di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang mati dikutuk? Orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Nah, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang menerima suap? Itulah yang menggantikan dia. Makanya saya katakan, yang Anda sembah itu bukan Yesus, tetapi sibilisis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang disalib itu. Begitu dia keluar, akulah Yesus, akulah Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Dia menggunakan jasad tersebut. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sukran Nayumi Izumi. Barakallahu fikum. Sahabat di YouTube. Begitu saudara.
Boleh saya Jadi tanya bukan, juga, Bung ya Gina? silakan. Ya, jadi itu keadaan terjadi pada masa itu. Al-Quran hanya menarasikan, menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Silakan. Berarti Allah itu ya apa? Jadi nggak ini dong ya, nggak fair ya? Amsal 21:18 itu loh. Al-Quran saya cuma menjelaskan, saudara. Yesusnya mengatakan legitimasinya, validasinya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Jangan tolak itu. Nah, di situ tertulis apa? Di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. 18. Ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kan perkataan Amsal kan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nggak ada hubungan ya. Loh, kok nggak ada hubungan? Nggak, maksudnya Orang fasik, orang fasiknya dipakai. Kalau Anda nggak percaya Amsal 11. Orang yang jujur, kok nak nyambung? Yesus yang mengatakan, mengutip, giliran Yesus mengutip kitab itu, Anda bilang nggak nyambung. Mau nyambung bukan? Iya, sabar. Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang yang benar diselamatkan, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil. Yesus yang mengutip itu, bukan aku. Yesus. Belum lagi kalau kita Yesus mengatakan, dan harus pula tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Mazmur mana? Mazmur 37. Apa yang dikatakan di Mazmur 37 terkait dengan Yesus? Dikatakan begini, Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya dia akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri di mana dia akan tiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Itu dalil. Kemudian tinggalnya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepadanya. Lukas 24:44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, harus tergenapi. Itu berbicara mengenai Yesus. Karena dia Tuhan. Yesus yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Cak Ayu, kau jadikan beda Yesus yang datang ke Bani Israel dengan Yesusmu. Kalau Yesusmu yang keluar dari kubur itu Tuhan, mari kita bahas. Itu memang Tuhanmu. Saya juga akui. Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhannya Kristen. Coba Anda baca tadi tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kawan. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Baru dilantik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen adalah mati dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Selamat malam. Menurut Juma Ya. tadi kan Juma mengatakan Yesus kami gitu. Saya mau bertanya nih, menurut Ya. Juma atau pertanyaan saya adalah menurut Adalah. Muslim kisah Ya. Yesus ini
bisa nggak diceritakan dari Al-Quran atau dari hadis gitu? Bisa nggak tanpa Alkitab kalian menceritakan kisah Yesus? Oh, bisa banget, bisa banget. Di Islam. Kalau begitu, Isa yang kalian kenal itu berasal dari suku mana? Oh, itu tidak diceritakan dari suku mana, bukan buku biografi karena nabi kami bukan wartawan. Kenapa? Kalau saya tanya juga seperti kalau bertanya juga seperti pertanyaan Anda gimana? Boleh nggak? Saya bertanya yang sama. Boleh? Tenang dulu. Kan kalian mengklaim ada Yesus kalian. Gini loh, kalian kan mengklaim justru Kristen ini tidak memiliki sebenarnya hubungan dengan Yesus yang asli, nggak ada hubungannya. Ya nggak masalah. Yesus asli itu tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Saya tanya dulu, adik. Saya tanya dulu. Apa hubungannya Yesus yang asli dengan agama Kristen? Coba benang merahnya di mana? Ya, tapi setelah saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya jawab pertanyaan saudara. Seorang tokoh yang diikuti, yang ada pengikutnya, ya, pengikutnya yang ini percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat disebut. Enggak, hubungannya antara Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan agama Kristen itu apa hubungannya? Di mana benang merahnya? Ya. Yesus ini kan dari suku Yahudi kalau menurut Kristen ya. Ya, hubungannya dengan Kristen apa? Nggak ada keterangan. Iya, saya mau jawab. Tidak ada keterangan, tidak ada kronologi dia hidup bagaimana, hidup di bawah perintah, kan tidak ada. Berartinya kan Islam ini cuma ini selalu kenapa lari ke Israel koclo? Pemakan kucing. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Kristen ini apa? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udah kau turun, kau cebok kalau kau sudah haid taruh di mangkok haidmu minum biar kau bisa waras. Saya tanya, hubungan antara Yesus orang Yahudi dengan Kristen pemakan kucing itu apa hubungannya? Larinya ke Islam. Kalau Islam jelas hubungannya dengan Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dan seterusnya diceritakan Ahmad. Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi kami Muhammad. Tapi Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gak ada. Di mana Yesus ketika penginjilan menyebut Paulus? Gak ada. Ada baik. Mana ya Bang Zuma? Oke. Panggil aku tak izin nyambung Bang Zuma. Izin nyambung ya. Biar silakan ganti suasana. Saya bikin kopi lagi. Silakan adik-adik sekalian. Kalau Isa itu lahirnya di mana ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku wartawan yang mencari kemudian data-data. Al-Quran hanya turun diwahyukan oleh Allah untuk membantah kemudian orang-orang kafir yang telah mendudukkan kemudian oknum ini sebagai setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu aja. Bukan sedang ingin bertanding. Wah, dia lahirnya di Nazaret, kita bikin yang lebih keren yuk. Lahirnya di Tokyo. Ada-ada aja ini. Pertanyaan yang kayak apa itu? Karena gini Bang Zuma, kan Yesus itu kan lahir kan di Nazaret, di Bethlehem. Itu menurut kitab wartawan kan? Oke. Terus kalau menurut Bang Zuma kan Isa itu lahirnya kan di bawah pohon korma, Pak. Ya, nah itu lebih dekat secara histori kepada Bibelnya orang Yahudi daripada lahir di kandang binatang. Karena gini, saya tanam pohon korma di depan rumah kok nggak ada Yesus, Pak. Nggak ada Isa.